Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Salza Acelianda, Gilan Detia, dan Penny Arianti. Kami akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi atau pernafasan. Sistem respirasi adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran sistem dioksida CO2, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem respirasi pada hewan invertebrata yang pertama yaitu protozoa. Protozoa tidak memiliki organ pernafasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi mengandalkan membran sel yang berada di kulit mereka. Sistem pernafasan protozoa mengandalkan pernafasan secara difusi. Maksudnya adalah ketika protozoa bernafas, konsentrasi sisa metabolismenya, karbon dioksida, justru semakin meningkat. Hal itu terjadi karena perbedaan tekanan oksigen di dalam dan di luar sel. Kontraksi sel akan menjadi lebih banyak di luar sel dibandingkan dengan di dalam sel. Hal ini mengakibatkan oksigen masuk ke dalam sel secara difusi. Sebaliknya, peningkatannya konsentrasi sisa metabolisme berupa karbon dioksida di dalam sel membuat karbon dioksida di dalam sel lebih banyak dibandingkan di luar sel. Dan karbon dioksida akan berdifusi keluar sel. Yang kedua yaitu cacing. Hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar dan pada umumnya bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Kulit cacing pada umumnya memiliki banyak kapiler darah dan juga kelenjar lendir yang secara kontinu akan selalu menghasilkan lendir. Lendir yang dihasilkan ini memiliki manfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah sehingga oksigen akan mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh cacing melalui proses difusi ini akan berikatan dengan hemoglobin di dalam plasma darah sehingga membentuk oksihemoglobin yang kemudian siap diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Zat sisa pembakaran yang berupa karbohidrat dan juga uap air kemudian akan keluar melalui permukaan kulit cacing melalui proses difusi. Yang ketiga yaitu krustasea, bernafas dengan bantuan insang, buku, dan insang timba. Insang buku adalah bagian insang yang tumbuh dari bagian dasar tubuh dan dinding tubuh krustasea yang saling berdekatan. Pada insang buku terdapat lamela dan filamen yang merupakan tempat pertukaran gas. Air yang membawa oksigen mengalir dalam tubuh dengan bantuan gerakan mendayung insang timba. Insang timba berbentuk seperti bulan sabit dan merupakan penjuluran atau bagian mulut yang memanjang. Aliran air yang membawa oksigen masuk ke dalam ruang bronkial yang berada di belakang karapaks dan di antara kaki udang dan kemudian akan diteruskan menuju lamela. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang fungsinya sama dengan fungsi alveolus pada manusia. Yang keempat yaitu arachnida. Arachnida bernafas menggunakan paru-paru buku saat di darat. Jika sedang berada di air menggunakan insang buku. Hewan yang termasuk ke dalam golongan arachnida adalah laba-laba. Paru-paru buku adalah bagian abdomen atau perut yang melekuk di dalam atau melakukan invaginasi. Disebut paru-paru buku karena di dalamnya banyak terdapat lamela yang berbentuk menyerupai halaman buku. Tiap paru-paru buku memiliki sejenis lembaran-lembaran tipis yang tersusun sejajar dan biasanya disebut dengan lamela. Selain itu, paru-paru buku pada arachnida juga memiliki spirakel.
Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara dari luar dan dalam tubuh arachnida. Pernafasan pada arachnida dipengaruhi oleh gerakan otot, mirip seperti proses inspirasi dan ekresi pada hewan mamalia yang menggunakan paru-paru. Hal ini disebabkan sistem pernafasan dengan menggunakan paru-paru buku dan juga insang buku prosesnya sama dengan proses pernafasan pada mamalia. Karena memang paru-paru buku dan insang buku memiliki fungsi yang identik dengan paru-paru. Yang kelima yaitu insekta. Secara umum, sistem pernafasan pada insekta ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi ini biasanya memakan waktu 1/4 detik. Pada saat spirakel membuka, pada fase ini, otot pada kerangka luar suatu serangga akan mengendur dan tubuhnya mengembang, sehingga udara di luar dapat masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu di dalam trakeol akan terjadi proses pertukaran gas dengan sel-sel tubuh, di mana oksigen akan berdifusi dengan spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Yang ketiga yaitu pada fase ekspirasi, otot kerangka luar pada serangga akan berkontraksi sehingga karbon dioksida akan menuju ke trakea dan akan keluar melalui spirakel.